Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah. Shalom, selamat pagi semua. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat Maha Tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Maha Tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami datang membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa, Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah pagi ini dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama terus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita menjawab dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang 15. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya,
Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat beribadah. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk hadir di tempat ini. Fokuskan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan, karena agung dan kuasa Tuhan atas hidup kita, berkarya di atas hidup kita. Untuk itu mari kita bersama-sama naikkan pujian. Agung dan kuasa Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku.
selalu Engkau berkati di setiap langkah kami Tuhan, dan selalu Engkau cukupi apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan lagi Tuhan waktu kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan, tidak hanya untuk pekerjaan-Mu Tuhan, tapi untuk orang di sekitar kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, berkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dari awal hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian bersama-sama. Kita naikkan pujian karena Tuhan Yesus terbesar dan mulia.
Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, perkenanannya untuk kita. Untuk itu, mari gunakan hati kita, mari gunakan waktu kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima Tuhan. Biar Roh Kudus hadir dalam kehidupan dan memenuhi di tempat ini. Mari kita bersama-sama. Tiada yang mustahil bagi Tuhan.
tetap Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Bapak, kami memohon anugerah Tuhan, memohon pengurapan Tuhan atas kehidupan kami, supaya apa yang kami dengar bersama-sama ini membuka wacana pemikiran kami, bahkan kehidupan kami, untuk kami boleh sama-sama seturut dengan kehendak Allah di dalam jalan kehidupan kami. Lebih dari itu Tuhan, Engkau tidak sekedar memanggil kami sebagai orang Kristen, tetapi Kau memanggil kami supaya kehidupan kami punya dampak yang besar bagi diri kami, bagi lingkungan kami, bagi orang lain, bagi masyarakat, bahkan bagi dunia Tuhan. Kami merindukan supaya itu terjadi dalam kehidupan kami, karena itu kami butuh firman-Mu yang menjadi penerang yang akan terus menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah, pakai hamba-Mu untuk menjadi seluruh berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat NBC yang Kau kasihi, dan biarlah dengan urapan yang sama, hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh kami semua yang mendengar, kami diurapi oleh Tuhan dengan pengurapan yang sama, sehingga kami sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan saat kami terima firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kami semua, yang adalah pesan Tuhan untuk kami semua. Kami siap untuk menjadi pendengar yang baik, bahkan kami siap untuk menjadi pelaku yang baik bagi firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, demi nama terus kami berdoa bersyukur. Haleluya, katakan sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Kristus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, senang sekali masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah pada pagi ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan lanjutkan pembelajaran kita pada pagi ini. Kita sampai di seri yang ke-22 dari seri khotbah di bukit. Dan saya beri judul pagi ini seri khotbah di bukit yang ke-22 ini dengan makna doa Bapa kami di seri yang pertama, di bagian pertama. Karena doa Bapa kami ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Ayat 9-10 kita akan bahas pagi ini. Kemudian 11, 12, 13 kita akan bahas minggu depan. Dan di closingnya pasal 14 dan 15 tentang pengampunan kita akan bahas yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih dahulu kita akan sama-sama baca ayatnya dari Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Karena ayatnya pendek, mari kita baca bersama-sama. Siap ya? Oke, siap? Oke. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sebelum kita bahas ayat-ayat ini, mari kita akan lebih dahulu menengok untuk khotbah yang ke-21 dari seri khotbah di bukit tentang hal berdoa. Dan ayat sebelumnya ini merupakan sebuah ayat yang mendahului sebetulnya tentang doa Bapa kami, ya. Maka pada kesempatan minggu yang lalu saya memberikan 3 poin untuk kita. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, karena doa dalam konteks ini adalah ibadah, karena masih sama dengan sedekah. Jadi bagaimana cara supaya berdoa yang benar di hadapan Tuhan? Yang pertama yang perlu kita pahami bersama-sama, jangan berdoa untuk praktek agamawi. Artinya, jangan berdoa, jangan melakukan ibadah kita oleh karena kita terikat dengan spirit agamawi, sehingga kita praktek agamawi. Karena ketika kita berdoa tidak sekedar mengucapkan Shema, ya, sama seperti orang Yahudi, atau tidak sekedar mengucapkan Shemona Esrei, ya. Masih ingatkah Shema dan Shemona Esrei? Ini adalah doa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi karena mereka punya kebiasaan yang melakukan pada jam 9 pagi, jam 3 sore, jam 12 siang begitu. Atau kalau bicara tentang Shemona Esrei itu, kemudian kalau bicara tentang Shema, maka berdoa sebelum jam 9 pagi dan berdoa sebelum jam 9 malam, itu ya. Tapi
nampaknya itu menjadi kritik Tuhan Yesus bagi orang Yahudi pada waktu itu, sehingga mereka harus berdoa dengan cara yang benar. Dan yang kedua, untuk berdoa yang benar, mari kita belajar untuk tidak sekedar meminta, ya. Tidak sekedar meminta. Doa itu tidak sekedar meminta, melainkan membangun hubungan intim, ya. Kalimat yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa masuk dalam kamar atau pintu, itu bicara tentang hubungan intim dengan Bapa kita di sorga. Berdoa tidak sekedar mengucapkan, kata Daniel Alexander, tidak sekedar meminta, lapor kepada Tuhan, tapi izinkan Bapa itu ngomong dengan kita, berbicara dengan kita. Maka ketika kita berdoa lebih dahulu, sebelum berdoa, menaikkan doa syafaat dahulunya dengan membaca Alkitab, membaca kebenaran firman Tuhan, supaya paling tidak dari firman itu kita tahu bahwa Bapa itu sedang berbicara, memberi pesan kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca. Yang ketiga, saya menyampaikan kemarin dalam hal berdoa, jangan bertele-tele, ya. Jangan bertele-tele itu artinya jangan mengucapkan doa itu tanpa arti. Dalam teks terjemahan yang lain seperti omong kosong begitu, ya. Jadi cukup simple, spesifik, diucapkan tepat pada sasaran. Bahkan di ayat yang ke-8 kita mengetahui bersama-sama bahwa ternyata jadi janganlah kamu seperti mereka dalam apa? Berdoa. Karena Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pertanyaannya, jika Bapa itu mengetahui semua yang kita perlukan sebelum kita minta kepada Tuhan, apakah kita tetap berdoa? Jawabannya kemarin adalah tetap berdoa. Karena berdoa akan menolong kita untuk kita mengajar kepada kita untuk kita mencari Tuhan. Bahkan dengan tetap berdoa akan mengajar kita untuk kita tetap beriman pada janji-janji Allah. Karena ada banyak janji Allah yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Karena itu beri kesempatan, beri waktu untuk berdoa kepada Allah supaya kita menikmati janji-janji itu. Dan dengan kita berdoa mengajar untuk kita tidak khawatir dari apa yang kita perlukan di hari ini dan hari esok, ya. Ketika kita berdoa, memang ketika menutup mata berdoa minta kepada Tuhan. Mungkin ketika membuka mata dan belum ada sesuatu yang kita dapatkan. Karena berdoa tidak sekedar minta berkat, kemudian berkat itu datang mempluk dari surga ketika kita berdoa di depan kita. Enggak seperti itu. Tapi perlu ada usaha, perlu ada hal-hal yang lain sehingga di dalamnya kita akan menikmati berkat karena Tuhan, Bapa kita menjamin dan kita nggak perlu khawatir dengan apapun di hari ini dan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pagi ini di dalam makna doa Bapa kami, ya. Saya akan lebih dahulu membawa kepada Bapak Ibu Saudara masuk di dalam pendahuluan doa Bapa kami. Kalau kita baca keseluruhan dari doa Bapa kami, maka kita akan sebetulnya memahami, mengerti bahwa ucapan doa Bapa kami itu sebetulnya terjadi menjadi dua bagian. Yang berhubungan dengan Allah atau Bapa kita di surga, yang berhubungan dengan diri kita, keperluan kita di hari ini, besok dan yang akan datang, ya. Di pokok doa yang bagian yang kedua. Nah, namun sebetulnya kalau kita belajar doa Bapa kami, maka pemahaman kita yang pertama yang perlu kita ketahui adalah doa Bapa kami itu diberikan atau diajarkan bukan dengan tujuan untuk didoakan kata demi kata. Ya. Mengapa demikian? Karena seorang yang bernama John Calvin ini bapak gereja yang mengatakan Kristus tidak sekedar memerintah umatnya untuk berdoa dengan sesuatu bentuk atau susunan kata-kata yang itu saja. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, kita mengucapkan doa Bapa kami, kita mengusir setan, mengucapkan ucapan doa Bapa kami. Bukan salah, tapi itu kesuwen gitu. Kalau kita berdoa, misalnya berdoa untuk orang yang mengusir orang yang sedang kerasukan, mengusir setan begitu, keburu setannya itu pukul kita gitu. Karena apa? Karena terlalu lama kita langsung hadapi orang yang kerasukan saat itu dalam tunjuk demi nama Yesus, aku keluar dari tubuh orang ini. Katakan seperti itu dengan nama Yesus, setan yang merasuki orang itu pasti akan terbirit-birit. Tidak selalu mengucapkan Bapa kami yang di surga
Dan ditunggu segala namamu, datang kerajaanmu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan seterusnya. Tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka mari kita belajar dari ayat ini yang mengatakan di ayat 9 tadi itu kan, karena itu berdoalah demikian. Dalam berbagai terjemahan, pray then like this dalam RSV, maka berdoalah seperti ini. Kemudian dalam terjemahan yang lain NASB, pray then in this way, maka berdoalah dengan cara ini. Dalam King James Version beda lagi, ya. Dalam artinya karena itu berdoalah menurut cara ini, dan tidak dikatakan pray in this word, berdoalah dengan kata-kata ini, ya. Tidak dikatakan seperti itu, tapi didoakan berdoalah demikian. Itu artinya ketika kita mengucapkan doa yang kita ucapkan, tidak sekedar mengucapkan seperti kata-kata yang sudah diatur, sama seperti orang Yahudi yang punya kebiasaan berdoa yang saya sebut tadi, Shema. Shema itu dari parikop pendek dalam Alkitab, itu selalu diucapkan sebelum jam 9 pagi, sebelum jam 9 malam, atau Shemona Esrei. Bahkan Shemona Esrei itu ada 18 pokok doa. Dan doanya itu indah ya. Kemarin saya sebutkan satu saja gitu ya. Dan doanya memang indah, menyebutkan kata-kata itu. Makanya Yesus mengatakan jangan bertele-tele, spesifik saja. Karena itu sepertinya seperti omong kosong begitu. Maka doa ini mengajar kepada kita tidak sekedar mengucapkan kata demi kata, tapi terlihat dengan apa yang sedang kita doakan untuk kebutuhan kita, untuk keinginan kita, sehingga kita memahami bahwa Bapa kita ini tidak sekedar jatuh hati kepada kita dengan doa-doa yang kita ucapkan. Dan yang kedua, doa Bapa kami diberikan sebagai contoh, ya, sebagai contoh atau model tentang apa yang seharusnya kita minta dalam doa. Seharusnya apa yang kita minta dalam doa, kebutuhan atau keinginan, ya. Kemarin di Born Fellowship kita bahas dalam postingan yang ditulis oleh saudara kita, nampaknya dalam diskusi saya pribadi dengan beliau, dengan postingan yang mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan itu seperti jurang. Mengapa beliau menulis itu? Karena terbesit, karena ada orang-orang yang hanya berdoa untuk keinginannya sendiri, terus berdoa. Maka dia tulis kebutuhan. Tapi kemudian dikritisi oleh teman kita yang lain, kalau saya punya usaha dan usaha itu maju, usaha yang pertama ini maju dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan semua cukup. Dalam doa saya punya keinginan punya usaha 2, 3, 4, dan 5. Piye caranya berdoa? Kemudian kemarin di Born Fellowship dibahas kesimpulan antara kebutuhan dan keinginan. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang salah. Jika doa yang usaha yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima itu merupakan keinginan kita, sebetulnya kalau endingnya itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah bagaimana? Mungkin saja ketika kita berdoa untuk usaha 1, 2, 3, dan 4 ternyata diberkati oleh Tuhan, dan itu ada titipan berkat Tuhan untuk pekerjaannya, supaya usaha itu diberkati dan untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau usaha 2, 3, dan 4 atau 5 saja, itu yang merupakan keinginan saja. Keinginan kita sebetulnya kalau itu dibarengi dengan kehendak Allah, karena mungkin saja dalam keinginan itu ada titipan Tuhan yang dititipkan kepada kita supaya untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Jadi masalah kebutuhan atau keinginan sebetulnya endingnya kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan pernah ada jurang. Tetapi kalau tidak merujuk kepada kehendak Allah, maka seperti ada jurang pemisah di dalamnya. Iya, karena memang kebutuhan seringkali kita doakan dan dijawab Tuhan, tapi belum tentu kebutuhan yang memang kita butuhkan belum tentu dijawab Tuhan. Keinginan juga demikian. Kalau itu belum waktunya, mungkin saja Tuhan nggak akan jawab.
Tapi kalau sewaktunya Tuhan akan sampaikan kepada kita. Dan doa Bapa kami adalah model tentang doa yang seharusnya kita minta dalam doa. Yang ketiga, doa Bapa kami itu bukan mantra. Ya, bukan mantra. Tahu ya mantra, doanya ya itu saja. Untuk itu saja gitu ya. Tidak boleh. Doa Bapa kami bukan doa mantra. Dan berikutnya tentang ringkasan doa Bapa kami, saya sampaikan di depan tadi, 3 permintaan pertama dari doa Bapa kami itu berhubungan dengan Allah dan kemuliaannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan permintaan kedua yang berhubungan dengan diri dan kebutuhan kita, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya kan? Makanan itu bicara tentang apa? Kebutuhan orang lain? Enggak, kebutuhan kita ketika kita minta kepada Tuhan. Setelah itu, ada yang tahu? Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kemudian ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Dan seterusnya. Itu berhubungan dengan siapa? Dengan diri kita dan kebutuhan kita. Maka di awal ini saya memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu bahwa doa Bapak kami itu adalah model dari apa yang sebetulnya kita minta kepada Tuhan. Maka saya akan membagi beberapa poin penting tentang doa Bapa kami, makna doa Bapa kami. Saya akan membagi menjadi 4 bagian, walaupun di 3 permintaan itu saya sampaikan ada 3, karena ada kata-kata yang perlu saya jelaskan berikutnya dibanding hanya sekedar membagi 3, gitu ya. Yang pertama, dikatakan Bapa kami yang di surga. Kata Bapa itu merupakan permulaan doa dan mengajar kepada kita dengan siapa kita berbicara. Dan itu berbicara tentang hubungan dekat dengan Bapa kita di surga. Dan bersyukurlah kekristenan mengajar kepada kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus itu adalah sedekat Bapa jasmani kita. Walaupun mungkin saja Bapa jasmani kita tidak seperti Bapa di surga yang sangat baik. Karena Bapa jasmani yang seringkali menyakitkan. Kita minta kadang-kala tidak dikasih. Kita kadang-kala minta tolong saja tidak diberikan. Tapi gambaran Bapa itu merupakan hubungan dekat dengan Allah kita. Dan setiap kali berdoa jangan lupa passwordnya itu Bapa. Karena kita sedang berbicara kepada Allah kita. Dan kata Bapa menunjukkan hubungan dekat. Tadi sudah dijelaskan, hubungan dekat kita dengan Bapa. Tidak dipanggil om, tidak dipanggil kakek dan sebagainya, tapi Bapa. Seorang Bapa tahu persis apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Makanya di ayat yang ke-8, sebelum kita minta keperluan kita dalam doa, sebetulnya Bapa Allah kita itu mengetahuinya. Nah, kalau kita dekat dengan Bapa kita, maka ayat ini sebetulnya akan digenapi. Karena sebelum kita ngomong, Bapa kita akan kasih kita. Karena itu, ketika ada anak kita yang mulai dekat-dekat dengan kita, sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai papa, mungkin ada maksud tersembunyi yang sedang akan dilakukan. Ribet, terus ada apa toh nak? Aku butuh ini. Sepatuku itu sudah sobek. Tolong diberikan sepatu. Sebetulnya sebelum diminta kalau itu tentang kebutuhan kita, Bapak itu akan memberikan. Tapi yang terjadi menjadi sebuah ironis. Kadangkala kita menemukan dalam diri kita ini, kita bukan orang tua yang sempurna, kita bukan Bapak yang sempurna. Seringkali ada banyak anak-anak Tuhan atau anak-anak muda yang kehilangan gambar Bapa
Karena apa? Tidak mendapatkan hakikinya Bapa di surga yang katanya baik, tapi ternyata Bapa jasmani tidak baik. Tapi dalam doa Bapa kami mengajar kepada kita supaya kita punya relationship yang baik dengan Allah Bapa kita di surga. Dan kalau punya hubungan dengan baik dengan Allah kita, maka tanpa diminta, ayat 8 tadi pasti digenapi. Karena itu jemaat RBC, ketika kita sedang berdoa bersama-sama secara korporat untuk gereja kita, untuk pembangunan, maka saya berharap berdoalah sama-sama dekat dengan Bapa kita di surga. Saya merindukan supaya seluruh umat Tuhan, jemaat RBC punya hubungannya dekat dengan Allah, supaya ayat yang ke-8 tadi itu betul-betul digenapi. Tanpa kita minta kepada Bapa, Tuhan kasih. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita. Kemudian ayat ini juga ada kalimat yang mengatakan di surga. Di surga, ya, itu bukan bicara tempat, tetapi menekankan keilahian dan otoritas dari kuasa Allah. Sekali lagi, di surga bukan bicara tempat, tetapi menekankan keilahian dari Allah, otoritas Allah, kuasa dari Allah. Maka ketika kita minta kepada Bapa kita di surga dalam doa, Bapa kami yang di dalam surga, kita sedang meminta kepada Bapa yang punya segalanya, punya kuasa, punya otoritas. Karena Dia punya segalanya, maka apa sih yang tidak diberikan kepada kita, anak-anaknya. Tapi yang menjadi persoalan, mengapa ada anak-anak Tuhan, aku udah berdoa lama, tapi mengapa gak dijawab-jawab Tuhan? Mungkin salah berdoa. Karena Yakobus mengatakan, mungkin kamu salah berdoa karena kamu berdoa untuk menghabiskan kamu menghabiskan untuk kepentingan pribadi, untuk hawa nafsumu, kata Yakobus. Tapi ketika kita berdoa dan untuk Bapa di surga, itu sedang kita minta bahwa Dia penuh kuasa, Dia ilahi, Dia punya otoritas, Dia punya segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di surga tidak berarti Allah hanya di surga yang omnipoten, maha kuasa atau omniscient, maha tahu. Tetapi Dia juga adalah omnipresent, maha hadir. Dia berada di kehidupan kita. Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia ada di surga. Tapi Dia omnipresent, Dia berada di mana-mana. Jadi bicara tentang surga bukan hanya bicara tentang tempat, tapi bicara tentang keilahian Allah yang omnipotent, omniscient, tapi juga bicara tentang omnipresent, maha hadir. Yang kedua, ada kalimat yang mengatakan dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Namamu itu bicara nama Allah yang berbicara tentang diri Allah sendiri. Dan kalau bicara tentang nama, maka Allah yang kita sembah punya nama, namanya Yesus. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi saat kita berdoa, selalu ada penekanan bahwa dikuduskanlah namamu. Itu artinya ada satu kedekatan jejaring yang tidak pernah boleh lepas dari kehidupan kita. Yaitu apa? Yesus yang kita percayai, yang adalah firman yang menjadi manusia. Kalau Dia adalah firman yang menjadi manusia, Yesus, dan Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Alkitab, firman Allah yang terus dalamnya, yang ada dalam kehidupan yang kita miliki begitu. Dan pertanyaannya, apakah kita punya kedekatan dengan firman yang kita miliki dalam kehidupan kita? Artinya tidak ada hal yang kita lupakan. Selalu punya waktu dan kesempatan untuk dekat dengan firman Tuhan, membaca, merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6, ini adalah doa Yesus. Yang pertama, Dia berdoa untuk umat Tuhan. Dia berdoa untuk murid-muridnya, tapi Dia juga berdoa untuk kesatuan seluruh umat Tuhan. Dia mengatakan begini dalam doanya,
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Siapa? Yesus kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi dengan kata lain, kalau kita menjadi percaya kepada Kristus, sebetulnya yang menjadi patokan apakah hidup kita itu sesuai dengan firman Allah. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Allah, maka hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi doa Yesus. Sehingga keserupaan dalam semua karakter kehidupan kita akan mencerminkan nama Bapa di surga. Kalau bicara tentang nama itu memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan kita di Bond Fellowship kemarin, kita menyebut ada seorang hakim yang namanya Epsan, ada yang namanya Elon, ada yang namanya Abdon. Ya, Abdon, saya mulai dari belakang. Abdon itu punya arti namanya tarbantin, pohon tarbantin, kuat, hebat. Tapi ternyata Abdon itu dalam kitab Hakim-Hakim hanya ditulis 3 ayat. Tidak ada sesuatu yang heroik yang seperti hakim yang lain. Ya, Yefta, Deborah, Simpson dan sebagainya. Gak seperti mereka. Pertanyaannya mengapa padahal tarbantin itu bicara yang kuat? Karena sebetulnya Abdon itu terjebak di dalam kekuatan kuasanya yang dimilikinya, sehingga dia lupa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dari potensi hidup yang dimilikinya. Elon itu artinya hamba yang melayani. Itu arti namanya. Tapi ternyata dia juga hanya ditulis 2 ayat saja. Tidak ada sesuatu yang hero yang ditulis di Alkitab, karena dia terjebak hanya dalam harta. Kalau Anda baca, ada kereta dan sebagainya yang dia miliki, itu bicara tentang harta. Padahal arti namanya adalah hamba yang melayani. Epsan itu artinya cemerlang. Tapi tidak secemerlang hidupnya. Mengapa? Karena Epsan ditulis 3 ayat, dan 3 ayat itu tulisnya hanya kawin mengawinkan. Anaknya 30 laki-laki dikawinkan 30 dari perempuan lain. 30 wanita diambilkan dari 30 laki dari suku yang lain. Pertanyaannya, istrinya piro? Banyak kan? Jadi Epsan itu artinya cemerlang, tapi tidak secemerlang hidupnya. Pertanyaannya buat kita, namamu, apa arti namanya? Nama kita. Jangan sampai arti nama kita itu bertolak belakang dengan hidup kita. Saya dari sejak lahir diberi nama Yeremia Krismanto. Ya, walaupun beberapa teman mengenalkan kepada teman-teman yang lain adalah ini loh, Pak Kris. Bukan Pak Kristiono, tapi Pak Krismanto. Tidak salah. Tapi Yeremia itu artinya ditinggikan. Ya, artinya ditinggikan. Dan kalau saya cermati hidup kita sampai dengan hari ini, usia 46 tahun, betul-betul Tuhan sedang menolong saya, mengangkat saya dari desa, tidak berpendidikan, ya, tapi mau semangat punya perubahan, belajar terus, sehingga Tuhan kasih kesempatan sebagai kairos, dan saya ambil untuk belajar dan sebagainya. Kemudian Tuhan tambahkan semua. Apa arti nama kita? Kalau artinya Pak Danan itu artinya namanya cukup panjang. Ada yang tahu nama panjang Pak Danan? Pak Iwan, teman dekatnya Pak Budi? Ada yang tahu? Saya itu seringkali salah dari gereja lama, Danan Mintarja, salah Pak. Siapa Pak? Apa dulu Pak ya? Namanya salah terus. Danan Mintarja betul, tapi Mitaradia. Kata dulu, aku dulu namanya nyebut Mitaradia, padahal Mintarja ada namanya Raharja. Kalau kita sebut satu persatu namanya, wah, artinya keren. Tatang itu saya kasih nama Yonatan Miracle Karis Krismanto. Itu ada artinya loh. Yonatan itu ucapan syukur, miracle itu keajaiban. Keajaiban
bikin susah orang tua 3 bulan pertama harus rumah sakit, waktu melahirkan orang metu-metu sehingga dioperasi, butuh biaya banyak. Tapi ketika dioperasi ternyata kulitnya itu sudah ribut karena sudah keracunan air ketuban, tapi dia masih hidup dan ganteng sampai sekarang. Makanya kasih nama miracle. Karis itu kasih karunia dalam keluarga. Krismanto. Apa arti nama Bapak? Arti nama itu penting loh Bapak Ibu. Kalau nama Allah kita itu adalah Yesus, artinya kehidupan kita harus hidup sama dengan Yesus. Segambar dengan firman Allah. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan, orang percaya, bahkan hamba Tuhan, ironis banget, hidupnya tidak mencerminkan firman Allah. Maka ketika dia mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Ketika kita mengucapkan doa itu sebetulnya bukan mengucapkan yang sembarang. Karena sedang kita minta bahwa kita kehidupan kita yang harus sesuai dengan gambaran Allah. Suatu doa supaya Allah dihormati dan dimuliakan dan diakui oleh kita sebagai manusia. Yang ketiga, makna dari doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Nah, ini sedikit saya akan panjang karena saya akan kupas visi misi dari gereja kita. Ya, semoga tidak bosan, jangan pernah bosan. Karena ketika kita bosan, maka kita akan berhenti dan stagnan dengan apa yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Kata datanglah kerajaan-Mu ini adalah suatu doa supaya Allah itu memerintah. Memang Allah sudah memerintah, tetapi ada banyak orang yang tidak mengakui Allah itu sebagai raja dalam hidupnya. Ya, kalau kita mengakui sebagai Allah sebagai yang memerintah dalam kehidupan kita sebagai raja, maka sebetulnya dalam kehidupan kita nggak boleh mengatur kehidupan kita. Makanya firman Allah itu sebagai pelita, sebagai jalan petunjuk yang jelas. Karena itu adalah surat cintanya Allah supaya kita bisa sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu adalah otoritas yang Allah lakukan dalam kehidupan kita, yang di dalamnya kita tunduk taat bahwa Kristus sebagai Raja memerintah atas kehidupan kita. Tapi ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengakui Dia adalah Raja, leader, pemimpin atas kehidupan kita. Maka sembrono hidupnya. Ada banyak orang yang sembrono dengan hidupnya karena dia tidak mengizinkan Allah memerintah sebagai Raja dalam hidupnya. Dan datanglah kerajaan-Mu. Kita berdoa supaya ada banyak orang mengakui Kristus itu sebagai Raja. Mari kita perhatikan sekarang. Visi NBC adalah menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya di tengah dunia. Ya, itu visi NBC. Dan kerajaan Allah itu bukan bicara tentang soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka kalau kita bicara tentang visi, seperti kita berada di sebuah kapal besar dan ada seorang leader yang sedang membawa kepada kita ke satu tempat. Tujuan itu, dan tujuan itu adalah visi yang kita akan raih. Dan ketika kita berada di kapal, perlu hal-hal yang kita persiapkan supaya jalan di kapal itu ketika berada di lautan sampai kepada tujuan. Itu perlu apa? Visi. Itu perlu misi. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama. Kalau visi gereja kita itu menghadirkan kerajaan Allah, menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah dengan nilai-nilainya, ya, tahun depan itu ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita sebut fokus. Saya berharap kita hafal. F itu faith, faith itu iman. O, obedient, itu ketaatan. C itu care, itu kepedulian. U itu bicara tentang unity,
Dan itu value yang terus kita akan hidupi. S itu serve, melayani. Dan nilai-nilai itu akan terus ditambahkan. Dan kita berada di kapal, butuh butuh persiapan yang namanya visi misi itu. Visi tetap satu, visi tetap satu, tapi misi itu akan ketika berjalan ada selalu perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya memberikan garis besar visi misi kita, atau misi kita itu saya tulis dengan secara internal dan eksternal. Di warta jemaat selalu ditulis oleh sekretaris RBC. Secara internal, maka sebetulnya kita dibawa untuk dibawa sebagai sebuah gereja anak Tuhan yang bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk kerajaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi butuh kesempatan untuk dimuridkan. Dan misinya adalah ada pelayanan generasi secara integral. Saya merindukan pelayanan generasi itu bisa berarti ada mulai dari anak-anak, youth, sampai kepada dewasa muda. Karena usia 40 tahun ke bawah itu adalah usia di mana-mana kita perlu kerjakan, perlu garap. Mereka punya potensi-potensi besar yang akan mengerjakan visi gereja kita, sehingga akan mudah sekali. Oh iya, contoh misalnya, kalau kita sedang mengumpulkan rosok, saya, Pak Dana, Pak Budi, Pak Pur, disuruh ngangkati rosok itu gak kuat. Kuat tapi gak maksimal. Tapi butuh Tatan, butuh Devan, butuh Nathan, butuh Giri yang kuat begitu. Dan itu menghasilkan loh, itu baru 1 kali. Laporannya tadi malam itu sudah mendapatkan 1 juta, belum dipotong konsumsi dan buah bensin. 1 juta itu baru 1 kali. Belum lagi nanti kalau Evika punya rongsokan, wah, lebih banyak lagi. Saya yakin kalau tiap minggu kita bisa lakukan, ya Andri jangan absen lagi, karena butuh tenagamu gitu. Potensi. Tapi ada misi yang lain, yaitu eksternal. Eksternal itu kita menjangkau keluar. Dalam arti menjangkau keluar itu, ya kita perlu kerjakan bersama-sama. Jadi internal itu memuridkan, eksternal itu mengutus. Jadi amanat agung itu harus menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. Bahkan kita perlu berjejaring dengan semua gereja. Tahun depan seperti yang saya sampaikan, kemarin kami pengurus inti membuat satu program. Saya merindukan ada pelatihan alfa yang kita bisa lakukan. Dan itu bicara tentang apa? Mengutus, penginjilan. Dan itu bicara tentang jejaring. Dan ketika kita mulai di dalamnya, kapal itu berjalan, visi misi itu tujuan kita. Ketika kita berada di seputar perjalanan kehidupan kita gereja ini, datanglah kerajaanmu. Itu bicara tentang bukan hanya gereja secara gedung yang menjadi visi bangunan kita, gereja kita, tapi juga bicara tentang kehidupan kita yang adalah representatif dari kerajaan Allah. Makanya datanglah kerajaan Allah, datanglah kerajaanmu. Itu sebetulnya sedang bicara tentang diri kita supaya jadi berkat bagi banyak orang. Pertanyaannya, ada value kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Ini yang seringkali lupa. Karena kita lupa menghadirkan kerajaan Allah, bahwa ada value yang sebetulnya kita sedang hidupi dalam kehidupan kita. Makanya ada cemoohan dari orang-orang di luar sana, kok orang Kristen begitu, kok pendeta begitu. Ya karena itu, hidupnya tidak menghadirkan kerajaan Allah. Saya berharap ketika visi mengutus, siap-siap untuk bendahara nanti kebingungan. Mungkin saja ada kos-kos yang besar yang kita akan lakukan untuk membangun sebuah pelayanan ke depannya. Kita nggak perlu menumpuk harta di gereja kita. Karena kalau sudah menumpuk harta, isinya padu. Iya, betul enggak? Oh padu, tapi kalau lama-lama kan jadi padu Pak Ir. Enggak. Kalau bicara tentang mamon, hati-hati.
Hati-hati. Karena itu mari kita akan mulai mengawalinya dengan baik, supaya kerajaan Allah datang hadir dalam kehidupan kita, dan dilihat oleh banyak orang bahwa hidup kita adalah representatif dari kerajaan Allah. Di pekerjaan kita, di tempat usaha kita, dimanapun kita ada, di situ ada value kerajaan Allah, sehingga dunia bisa melihat, oh ternyata Yesus itu seperti itu toh di kehidupan orang percaya. Yang terakhir, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendakmu itu adalah kehendak Allah, dan itu menunjukkan rencana Allah yang kekal, atau boleh dibilang menerima kehendaknya. Kita sedang bersama-sama bersinergi dengan Allah untuk melakukan kehendaknya. Pertanyaannya, apa kehendak Allah bagi manusia? Tidak ada yang dan tidak bukan adalah supaya seluruh manusia selamat, tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kehendak Allah itu petunjuknya adalah firman yang perlu kita taati dalam kehidupan kita. Mari kita telah lebih jauh. Saya akan mengulang kembali tentang kebutuhan dan keinginan. Walaupun tadi sempat saya singgung, kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di surga bukan hanya bicara tempat, tapi otoritas kuasa ilahi yang memang Allah maksudkan. Dan kalau itu terjadi di muka bumi, maka itu yang luar biasa. Lalu pertanyaannya, doa itu adalah kebutuhan atau keinginan? Yuk kita akan bahas, kita perhatikan bersama-sama. Kebutuhan dan keinginan. Pertanyaannya, apakah Allah hanya berkenan dengan doa yang sesuai dengan kebutuhan? Jawabannya, belum tentu. Lalu yang kedua, apakah Allah tidak berkenan dengan doa yang selalu berorientasi pada keinginan? Jawabannya juga belum tentu. Kalau tidak, maka keinginan itu sama seperti Yakobus. Doa yang selalu dihabiskan untuk hawa nafsu, keinginan. Karena Alkitab dalam Yakobus pasal 5 ayat 4 itu, kamu salah berdoa karena kamu berdoa itu habiskan untuk hawa nafsumu. Jadi itu yang salah. Jadi kalau Allah, apakah Allah tidak berkenan dengan doa yang selalu berorientasi pada keinginan? Belum tentu. Seperti yang saya gambarkan, ketika ada usaha 2, 3, dan 4, tapi kalau orientasinya itu adalah kehendak Allah, maka itu sah-sah saja. Kehendak Allah. Maka saya berharap Bapak Ibu punyailah keinginan yang besar, tapi yang berorientasi kepada kehendak Allah. Dan itu tidak mudah. Anak-anak muda pasti punya keinginan paling tidak dalam doanya, sok dia mau nikah di sopon. Iya enggak? Iya enggak, Len? Aku ini tulang rusuk sopon yo. Kita pasti berdoa. Dan itu keinginan. Oh iya, itu keinginan. Tapi kalau keinginan itu selalu berorientasi pada kehendak Allah, maka hidup pernikahan kita akan menjadi langgeng. Tapi kalau sudah di depan, itu sudah bohong dengan pendeta. Hati-hati. Oh iya, ada formulir A dan B. Kalau itu diisi dan bohong, bukan bohong kepada pendeta, tapi bohong kepada Tuhan, itu sudah tidak sama dengan kehendak Allah. Hidup pernikahan akan ada di ambang pertengkaran, kehancuran, oleh karena diawali dengan bohong pertama, akan ada bohong selanjutnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita belajar antara kebutuhan dan keinginan yang kita sedang doakan, supaya terjadi di surga, terjadi seperti di bumi. Ada otoritas, ada keilahian, ada kuasa yang kita akan dapatkan.
maka kita perlu bersama-sama selalu kebutuhan yang diorientasikan pada kehendak Allah, selalu keinginan yang berorientasi pada kehendak Allah. Dan itu kalau ada berkat-berkat Tuhan, berarti ada titipan harta yang Allah sedang lakukan dalam kehidupan kita, yang kita kembali untuk persembahkan kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kalau itu kita berikan kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi, maka Tuhan tidak akan pernah tutup. Maka kesimpulannya dalam doa Bapa kami, doa Bapa kami merupakan model doa tentang apa yang kita doakan dan bukan mantra. Karena itu tidak perlu berdoa seperti dalam doa Bapa kami, walaupun kesempatan-kesempatan yang kita miliki perlu kita lakukan supaya kita punya koneksivitas, bahasanya hubungan dengan Allah kita. 3 permintaan doa pertama, doa Bapa kami mengajar bahwa kita memiliki Allah sebagai Bapa yang harus dimuliakan melalui doa yang terimplementasi dalam seluruh kehidupan kita. Kalimat ini rodok susah dipahami, tapi saya akan mencoba mengulang sedikit. Kalau terimplementasi dalam seluruh kehidupan kita, mau pekerjaan, usaha, rumah tangga, itu harus mencerminkan kehendak Allah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan itu terimplementasi dalam seluruh gerak dan langkah kehidupan kita, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa. Dan sebutan Bapa itu memberikan penekanan bahwa Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai anak-anaknya, maka Dia adalah Bapa kita. Dia dekat dengan kita. Karena itu tidak perlu takut, khawatir dengan apapun yang kita sedang alami dalam kehidupan kita. Sebab Bapa itu cukup bagi kita. Bapa di surga itu cukup bagi kita. Dia akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami tentang doa Bapa kami, supaya kami memahami, mengerti model dari apa yang kami doakan dan kami ucapkan, yang bukan saja kebutuhan, tapi juga keinginan yang selalu kami harus orientasikan untuk kehendak dan kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, kuliah kami, pekerjaan dan semua yang kami miliki. Kami rindu Tuhan, apa yang kami doakan dalam semua yang kami doakan itu terjadi di muka bumi seperti di surga, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan kita bersama-sama dan naikkanlah doamu. Pandang Dia Bapa sumber berkat. Pandang Dia Allah yang sangat mengasihimu. Dia peluk dengan kasih mesranya. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus, yang akan mencurahkan berkat senantiasa dalam kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua di dalam berkat nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.